Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-665 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Mas Niko sebagai Resi Mahalalita, Sunario sebagai Arya Tada, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Amir sebagai Kuda Parasuta, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Baru beberapa saat Rakuti bicara pada Pangpung dan Linggawasa, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda berhenti dan menghadang tepat di depan mereka. Rakuti kesal bercampur curiga. Hei! Siapa kau? Jawablah! Siapa kau? Katakanlah terus terang, apakah kau telik sandi Majapahit? Penunggang kuda itu hanya diam. Jaraknya cukup jauh, kurang lebih 100 langkah, tepat berada di depan Rakuti. Orang itu memandang Rakuti dengan tatapan penuh arti. Ada sinar kelembutan terpancar dari sana. Ada sinar kasih yang dalam dan tulus. Tetapi bagi Rakuti, semua itu tidak ada artinya. Hei! Kenapa diam? Katakan terus terang, apakah kau telik sandi Majapahit yang sengaja dikirim untuk memata-matai kami? Kalau benar, katakanlah siapa yang telah melapor ini semua pada pemerintah Majapahit. Ayo jawablah! Jawablah! Atau kau memilih mampus di tanganku? Kurang ajar. Dia malah lari. Bah! Kalian di sini saja. Menunggu aku membereskan orang itu. Rakuti memacu kudanya cepat-cepat mengejar orang di depannya. Hatinya panas dan kesal karena orang itu berani menghadang perjalanannya di saat dia dan 700 pasukannya akan memasuki batas kota Raja Majapahit. Hei! Jangan lari kecut! Berhenti! Rakuti yakin penunggang kuda itu adalah telik sandi Majapahit yang dikirim untuk memata-matai gerakannya. Hari kudanya dipercepat. Namun semakin cepat dia memacu kudanya, si penunggang kuda di depannya justru semakin cepat pula melarikan kudanya. Kemana larinya orang kepala itu? Kenapa cepat sekali dia hilang dari hadapanku? Oh, hutan di depan ini begitu lebat. Apakah mungkin dia masuk ke dalam hutan? Orang macam apa dia itu? Kenapa bisa mengecoh Rakuti? Rakuti memaki-maki sendiri. Buruannya hilang begitu saja. Di depannya terpampang hutan yang lebat. Mata Rakuti mengawasi setiap pohon-pohon besar. Kalau buruannya itu sembunyi di baliknya. Namun tak ada tanda-tanda adanya manusia di sana. Bangsa benar orang itu. Bisa membawaku sampai ke tepi hutan ini. Sepintas lalu, aku seperti pernah melihat sosoknya. Tapi entah di mana. Aku lupa-lupa ingat. Rakuti mencoba memusatkan pikirannya untuk mengingat-ingat sosok orang yang dikejarnya. Tapi berkali dia coba mengingatnya, berkali pula ingatan itu sirna. Jelas. Aku pernah melihat sosoknya. Aku pernah bertemu orang itu. Tapi di mana? Orang itu pasti sengaja memisahkan aku dari Pangpung dan orang-orangnya. Dia pasti punya maksud-maksud tertentu terhadap diriku. Oh, atau jangan-jangan dia benar telik sandi yang dikirim untuk memata-matai gerakanku. Tapi dari mana dia tahu? Apakah Ratanca yang melaporkannya? Apakah Arya Tada mulai mencium gerakanku? Apapun terjadi, dan bagaimanapun kejadiannya, aku tetap pada tekadku mendobrak Majapahit. Tahta Majapahit sebentar lagi ada dalam genggamanku. Tidak ada alasan untuk mundur. Tidak ada alasan untuk berpikir dan menimbang kembali.
keputusanku sudah tetap. Merebut kekuasaan Majapahit dari tangan Jayanegara. Keparat! Kau lewat di belakangku. Hah? Dari mana orang itu munculnya? Tiba-tiba saja melintas di belakangku. Sambil menuntun kudanya berjalan pelan-pelan, Rakuti memasuki hutan lebat itu dengan kewaspadaan yang tinggi. Dia yakin penunggang kuda yang dikejarnya itu jelas-jelas memasuki hutan lebat itu. Tapi sampai di suatu tempat, dia jadi ragu karena tidak ada jalan setapak lagi yang bisa dilalui. Benar-benar aku dipermainkan. Cepat sekali dia menghilang. Jejaknya pun tak aku ketahui. Setauku, tidak ada seorang pun prajurit Majapahit yang mempunyai kemampuan seperti ini. Kalau aku sampai bisa dipermainkan begini, tentulah orang ini bukan orang sembarangan. Kau bingung mencariku, anak muda? Kebingungan itu adalah kebingunganmu mencari dirimu sendiri. Kau lagi? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau kaget? Kau selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi. Kau selalu ada dimanapun aku berada. Katakanlah, sebenarnya apa yang kau maui dariku? Kenapa itu kau tanyakan kepadaku? Tanyalah pada dirimu sendiri. Kau pasti bisa menjawabnya. Hanya saja kau selalu tak mau mendengar jawaban itu. Kau selalu bicara tak keruan padaku. Ayo, katakanlah, mengapa kali ini pun kau datang menghalangiku? Puncak cita-citaku sudah di depan mata. Jadi tak ada gunanya lagi kau menentangku. Aku tidak menentangmu, anak muda. Aku hanya ingin mengembalikan persoalan ke tempatnya yang sebenarnya. Persoalan apa? Persoalan dirimu sendiri. Apa pedulimu? Apa peduliku? Ya. Kau memang tidak pernah mau peduli. Meskipun hal itu menyangkut dirimu sendiri. Cobalah bersikap jujur, Rakuti. Aku sudah cukup jujur, Resi Mahalalita. Jujur terhadap diriku sendiri yang menghendaki kekuasaan ada di tanganku. Lagi-lagi soal kekuasaan. Iya, kekuasaan tertinggi Majapahit harus ada di tanganku. Dan itu sudah menjadi tekadku. Apakah kau lupa, Rakuti? Bahwa kekuasaan yang sedang kau cari dan kejar itu hanya bersifat semu, sementara. Bahwa kekuasaan yang kau idam-idamkan itu hanyalah mahkota Mayangkara. Lagi-lagi itu yang kau ucapkan. Karena memang hanya itu yang dapat kukatakan kepadamu. Kali ini yang terakhir kau menemui aku. Besok, lusa, atau entah kapanpun, aku tak ingin lagi kau bertingkah seperti ini. Karena saat itu aku sudah menjadi raja. Raja Majapahit. Raja Majapahit. Lalu untuk berapa lama kau akan dan ingin menjadi Raja Majapahit? Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Rakuti, ini peringatan terakhir untukmu. Batalkanlah keinginanmu yang tidak layak itu. Batalkan? Bah! Kau menyuruhku membatalkan rencanaku dan mengatakan keinginanku sebagai sesuatu yang tidak layak. Bah! Kurang ajar benar kau ini. Ya, keinginanmu itu sebenarnya tidak ada. Ingatlah,
Keinginan adalah musuh seseorang. Keinginan adalah musuh seseorang. Apa maksudmu? Kau menjadi musuh dari keinginanmu sendiri. Tidak. Antara aku dan keinginanku adalah satu. Karena setiap tarikan nafasku adalah keinginanku menjadi Raja Majapahit. Jadi jangan coba-coba mengatakan di hadapanku bahwa keinginan adalah musuh seseorang. Rakuti, sekali lagi kukatakan bahwa memang benar keinginan adalah musuh seseorang. Dan kau telah menjadi musuh dari keinginanmu sendiri. Diam! Tutup mulutmu! Aku tak mau lagi dengar semua ocehan yang tidak keruan itu. Rakuti, sadarlah. Kau kira aku gila? Sebelum terlambat, Rakuti. Tidak ada kata terlambat bagi Rakuti. Semua sudah di ambang pintu, di depan mata. Jadi kau tak usah ikut campur urusanku. Minggir! Dan jangan coba lagi berani tampil di depanku. Oh, aku akan selalu bersamamu. Ada di sekitarmu. Kalau begitu, tidak ada jalan lain kecuali membunuh. Kita tinggalkan sejenak Rakuti yang sedang berhadapan dengan Resi Mahalalita di hutan lebat. Suasana senja sudah mulai sirna digantikan malam. Majapahit kelihatan muram. Di salah satu ruang istana kepatihan, nampak Pegel Gajah Mada tengah menghadap Mapatih Aryatada. Tidak ketinggalan kuda Parasuta, tampak pula mendampingi Gajah Mada dalam pertemuan itu. Jadi kau tidak mendapatkan apa-apa dalam penyelidikan itu? Tak ada yang bisa kita jadikan pegangan, Kakang. Nampaknya sepi-sepi saja. Tidak ada tanda-tanda adanya kegiatan yang mengarah pada rencana pemberontakan. Lalu pertarunganmu dengan orang yang kau duga sebagai gurunya Rakuti? Dia cukup mumpuni. Sulit untuk ditundukkan. Pukulan aji segara geninya luar biasa. Sudah pasti Rakuti pun memiliki pukulan yang sama. Jadi jelasnya, Kang, Rakuti tidak boleh dianggap enteng. Sudah saya duga. Pembunuh Rasemi dan Rawedeng adalah orang yang tidak bisa dianggap enteng. Saya sendiri pun belum tentu mampu menghadapinya. Iya, dia sangat berbahaya, kuda Parasuta. Hindarilah bertemu dengannya. Adi Bekal, apakah kecurigaan kita terhadap Rakuti akan kita hentikan? Tidak, Kakang. Meskipun dalam penyelidikan saya belum menemukan sesuatu yang berarti, tapi bukan penyelidikan dan pengawasan harus kita hentikan. Rakuti tetap sebagai orang yang berbahaya, yang wajib kita curigai. Hanya pembuktian nyata saja yang belum kita bisa peroleh. Karena menurut hemat saya, pemberontakan sewaktu-waktu pasti terjadi. Tapi kapan dan entah bagaimana, itu yang masih harus kita amati. Ternyata dia lebih licin dan licik daripada Ramapati. Saya kira kekejamannya juga melebihi Ramapati. Iya. Sudah waktunya kita siaga. Ramapati tidak ada. Muncul Rakuti. Dua-duanya tidak jauh berbeda. Bahkan mungkin dalam segala hal melebihi daripada Ramapati. Adi Bekal. Saya, Kakang Patih. Berjaga-jagalah. Sepertinya tidak lama lagi pemberontakan itu akan terjadi. Seperti yang kau laporkan, Rakuti sedang tidak berada di tempatnya. Ya, besar kemungkinan ada kaitannya dengan rencana pemberontakan. Baik, Kakang Patih. Dan kau, kuda Parasuta? Saya Gusti Patih. Terus awasi keadaan rakyat banyak. Segera melaporkan pada Pegel Gajah Mada bila terjadi sesuatu yang kau anggap mencurigakan. Baik, Gusti Patih. Jauh di luar kota Raja Majapahit, Rakuti dengan ganas menyerang Resi Mahalalita dengan sambaran-sambaran tombak pendek andalannya. Berkali Rakuti menikam arah lambung, namun berkali pula Resi Mahalalita dapat menghindar dengan mudah. Rupanya, Rakuti benar-benar ingin membunuh Resi Mahalalita karena serangan-serangannya tidak bisa dianggap ringan. Ayo, seranglah aku.
Jangan kau kira tak mampu menghindar. Mampus kau harus keparat. Ya! Rakuti benar-benar ingin membunuh lawannya. Setiap serangan mengandung hawa pembunuhan. Sementara di pihak Resi Mahalalika hanya menghindar ringan melompat ke sana kemari dengan manis. Lama-lama Rakuti kesal karena lawannya hanya berlompat-lompatan tanpa ada serangan yang berarti. Hei! Kenapa hanya berlompat-lompatan? Ayo, seranglah aku. Jangan kau kira aku tak mampu menghindar dari seranganmu. Ayo, seranglah aku. Aku tidak akan menyerangmu, Rakuti. Aku tidak akan membunuhmu. Karena aku bukan penyerang ataupun pembunuh. Aku tidak lebih dari dirimu sendiri, Rakuti. Mulai lagi kau berkata. Aku adalah dirimu, sahabatmu, hati kecilmu, dan yang selalu memberimu petitah-petitih. Tutup mulutmu. Sudah kebal telingaku mendengar setiap ocehanmu yang selalu melemahkan keinginanku, semangatku. Kau salah, Rakuti. Aku tidak pernah melemahkan semangatmu atau keinginanmu. Justru sebenarnya aku selalu ingin mengembalikan dirimu pada keadaan yang sebenarnya. Rakuti, kau telah melangkah terlalu jauh. Bersetan dengan ocehanmu. Mengapa melompat ke atas pohon? Seranglah aku. Bunuhlah aku. Daripada kau membunuh keinginanku, semangatku, cita-citaku. Aku tidak akan menyerangmu, Rakuti. Tidak akan membunuhmu. Jangan kau kira aku tak bisa mengejarmu ke atas pohon itu. Pandainya tupai melompat. Sekali waktu dia akan terjatuh juga. Demikianlah Rakuti terus menyerang dengan garang. Sementara Resi Mahalalika terus berlompatan menangkis dan menghindar. Hingga akhirnya, karena lelah selalu menangkis dan menghindar, suatu ketika, mata tombak Padmayoni berhasil menggores dada Resi Mahalalika. Sang Resi mengaduh sedikit, untuk kemudian jatuh terjerembab ke tanah. Sudah kukatakan, janganlah terus menghindar dan menangkis terus. Tapi kau bandel juga. Nah, rasakan sendiri akibatnya. Sekarang apa yang akan kau lakukan terhadapku? Apa yang akan kulakukan terhadapmu? Itu urusanku, bukan urusanmu. Untuk apa kau tanyakan? Aku hanya ingin berpesan. Ya, meski untuk terakhir kalinya. Peringatan terakhir untukmu. Dalam keadaan terluka seperti itu pun, kau masih saja mau khotbah. Rakuti. Sadarlah, kau telah melangkah terlampau jauh. Tidak ada gunanya. Ya, tidak, Rakuti. Buat apa mengejar bayangan semu? Kekuasaan sementara. Setan malas. Kenapa tak kau tutup saja mulutmu? Atau berdoa menjelang ajalmu, ha? Ini benar, Rakuti. Semuanya itu tidak ada gunanya.
Benar, harus kupaksa tutup mulut rupanya. Perlahan-lahan Rakuti mendekati Resi Mahalalita yang sudah tidak berdaya. Tangan kanannya menggenggam erat tombak Patmayoni, sedang tangan kirinya berangkat mencekal rambut Resi Mahalalita. Rakuti, akan kau apakan aku? Akan kau apakan aku, Rakuti? Aku akan menutup mulutmu selama-lamanya. Kau akan membunuhku. Aku akan memenggal lehermu. Nah, selesailah sudah tugasku. Resi Mahalalita tidak akan mungkin datang lagi mengganggu perjalanan cita-citaku. Di mana sekarang ini aku berada? Sepertinya aku ada di dalam hutan sebelah utara desa Canggal. Berarti aku sudah terpisah jauh dari Pangpung dan teman-temannya. Setelah menyarungkan kembali tombak Patmayoni ke dalam warangkanya, Rakuti melirik sebentar pada tubuh Mahalalita yang sudah terpisah dari kepalanya. Kemudian dia melangkah meninggalkan arena bekas pertarungan. Jalan untuk menuju ke arah semula tidaklah seberapa sulit, karena Rakuti tinggal mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan sepanjang jalan pertarungan. Hutan lebat di mana tadi perkelahian berlangsung membuka jalan baru. Di kiri kanan banyak pertumbangan pohon-pohon besar maupun kecil. Rumput ilalang pun menjadi rata dengan tanah. Rakuti melangkah bebas, menuruti jalan baru yang Sudah hampir semalaman pertarungan itu terjadi. Rakuti merasakan langkah-langkahnya mulai lunglai. Malam hampir mencapai pagi, tetapi serangga malam di dalam hutan masih berdendang sepi. Lolong serigala itu, kenapa jadi menakutkan diriku? Serigala jahanam. Kalau saja dia ada di depanku, tentu sudah kubabat habis dengan tombak Patmayoniku ini. Kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku jadi ketakutan mendengar lolong anjing hutan itu? Bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba Rakuti merasakan ketakutan yang teramat sangat. Dia sendiri tidak tahu mengapa. Rasa takut itu datang tiba-tiba. Dia mencoba mengusir rasa takut itu. Tetapi semakin dia usir, justru rasa takut itu jadi semakin menekannya. Tidak. Aku tidak boleh takut oleh rasa seperti ini. Aku harus berjalan terus, menyusuri jalan yang membuka karena pertarunganku dengan Resi Mahalalita. Iya, tentu di depan sana Pangpung dan teman-temannya sudah mulai jenuh menunggu kedatanganku kembali. Rasa takut ini malah terus menghantui diriku. Rakuti, sudah puaskah hatimu? Sudah legakah perasaanmu? Sudah tenangkah dirimu, Rakuti? Aku seperti mendengar suara. Ya, suara itu seperti jauh, tapi dekat. Rakuti, sadarkah kau akan apa yang baru saja kau lakukan? Aku seperti mendengar suara Resi Mahalalita. Tidak. Dia sudah mati di ujung tombakku. Dia sudah tak bernyawa. Bahkan kepalanya telah kupisahkan dari badannya. Iya, benar. Itu bukan suara Resi Mahalalita,
Bukan. Sebab dia sudah mati. Sudah mampus. Rakuti, sadarkah akan apa yang telah kau lakukan? Oh, kau. Siapa kau? Di mana kau? Tidak usah kau cari di mana aku dan siapa aku. Kalau kau mau jujur pada dirimu sendiri, kau sudah pasti bisa menjawabnya sendiri, Rakuti. Oh, kau. Apakah kau Resi Mahalalita? Itu pertanyaan atau pernyataan? Kau sudah tewas di tanganku sendiri. Bahkan darahmu masih anyir di mata tombakku. Justru itulah, Rakuti. Apakah kau sadar atas apa yang telah kau lakukan? Aku membunuhmu. Memenggal kepalamu. Tidak, Rakuti. Kau salah besar. Karena yang sebenarnya adalah kau telah memenggal kepalamu sendiri. Oh, tidak. Apa yang telah kau lakukan kepadaku, itulah yang akan terjadi terhadapku. Tidak. Jangan takut-takuti aku. Aku tidak bermaksud menakut-nakuti dirimu, Rakuti. Aku bicara yang sesungguhnya. Tidak. Pergi kau. Bagaimana aku harus pergi, sedang aku tidak berwujud? Kalau begitu diamlah. Diam. Jangan perdengarkan suaramu. Rakuti, suara itu akan selalu terdengar di hati kecilmu. Oh, sudah. Cukup. Jangan lanjutkan kata-katamu. Cukup. Rakuti seperti mendengar suara Resi Mahalalita kembali. Suara itu seolah menuntutnya, memanggilnya untuk melihat apa yang telah dilakukannya secara kejam dan tak berperi kemanusiaan. Rakuti berusaha membuang rasa takutnya. Dia berlari menyusuri jalan yang terbuka akibat pertarungan. Tidak. Jangan ikuti aku. Kau sudah mati. Jangan ikuti aku. Jangan. Tidak. Sudah semalaman Rakuti belum juga kembali mengejar orang itu. Ya, apakah Rakuti berhasil diperdaya penunggang kuda itu? Menurutku tidak. Karena Rakuti cukup punya pengalaman menghadapi pendekar pilih tanding. Tetapi kalau kenyataannya seperti ini? Iya. Aku memang agak resah. Penunggang kuda itu, kalau hanya orang biasa saja, tentu tidak seberani itu menghadang kita. Bahkan memancing agar Rakuti mengikutinya, mengejarnya. Apakah di Majapahit sudah banyak bermunculan para pendekar pilih tanding? Kita memang hanya bisa menduga-duga. Tapi menurut penuturan Rakuti, orang-orang kita tidak kalah dalam soal ulah kanuragan dengan para prajurit Majapahit. Kukira Rakuti cukup tahu persis kekuatan prajurit Majapahit. Nah, dengan kekuatan kita yang berjumlah 700 orang, ditambah lagi dengan orang-orang dari dalam sendiri, ya entah itu para narapidana pati maupun prajurit-prajurit yang sudah membelot, kukira pemberontakan ini pasti bisa berhasil. Tapi kemana Rakuti ini sebenarnya? Apa mungkin dia tersesat di dalam hutan? Kita jangan terpengaruh untuk cepat-cepat menyusul atau mencarinya. Siapa tahu ini adalah salah satu taktik pihak Majapahit untuk mencerai-beraikan kita. Tetaplah di tempat. Orang-orang kita sepertinya sudah tidak sabar. Ya, ingin cepat sampai di batas kota Raja Majapahit. Memang, menunggu seperti ini sangat menjemukan. Terlebih yang kita tunggu terlibat dalam persoalan yang sama sekali di luar perhitungan kita. Penunggang kuda yang menghadang itu sama sekali tidak masuk dalam perhitungan kita. Ternyata mampu menyita sepersekian waktu kita untuk dia menunggu di sini. Kalau tak ada penghadang itu, kukira sekarang ini kita sudah mendirikan tenda-tenda di tepi batas kota Raja Majapahit. Iya. Kadang pertempuran memang bisa terganggu dengan adanya soal-soal kecil. Sudahlah. Tidak perlu terlalu risau benar.
Kukira tidak lama lagi pun Rakuti Belum selesai mereka bicara, tiba-tiba dari jauh seorang penunggang kuda datang mendekat. Tubuhnya lusuh dan wajahnya menyiratkan ketegangan yang teramat sangat. Rakuti. Oh, ada apa? Kau tidak apa-apa, Rakuti? Akhirnya aku dapat menemukan kalian kembali. Apa yang telah terjadi, Rakuti? Ya, nampaknya kau masih dalam keadaan tegang dan bingung. Apakah penunggang kuda itu sudah kau bereskan, Rakuti? Kami semua cemas menantimu, Rakuti. Sudahlah. Semuanya sudah lewat. Tidak ada yang perlu kita cemaskan lagi. Dan maaf, kalau aku membuat kalian menunggu terlalu lama. Iya, semalaman penuh kami menunggumu. Tapi syukurlah, kau telah kembali bergabung dengan selamat. Rakuti. Iya. Tidak ada lagi yang mengancam keselamatan rencana kita. Tidak. Rencana harus berjalan mulus dan lancar. Lalu siapa penunggang kuda itu? Dia sudah kubereskan. Tak perlu lagi kita memikirkannya. Oh ya, bagaimana dengan teman-teman kita? Mereka nampaknya sudah tidak sabar ingin secepatnya sampai di pinggir kota Raja Majapahit. Bagus. Semangat yang patut dipuji. Apakah siang ini kita akan berangkat? Iya, siang ini juga. Supaya menjelang senja, kita sudah sampai di tapal batas kota Raja Majapahit. Apakah sesuai rencana? Di batas kota Raja Majapahit nanti kita akan mendirikan tenda-tenda istirahat. Iya. Kalian dirikan tenda-tenda di tempat agak tersembunyi. Kalian istirahat sambil menanti tanda-tanda dariku untuk mulai bergerak. Baiklah. Kami semua akan siap sewaktu-waktu tanda-tanda itu kau berikan. Ayo. Kita segera saja menuju sasaran. Baik, Rakuti. Linggawasa, perintahkan yang lain untuk segera berangkat. Baik. Kawan-kawan semua, segeralah bersiap-siap. Kita akan segera berangkat menuju batas kota Raja Majapahit. Ayo. Ratusan pasukan berkuda itu bergerak melintasi jalanan berdek. Derapnya bagaikan air bah yang bergulung-gulung. Rakuti memimpin di barisan paling depan. Setelah itu di belakangnya panggung dari perburuan bukit kelotok itu terguncang-guncang di atas kudanya. Mereka bergerak tanpa banyak suara. Hanya bunyi derap kaki-kaki kuda yang terdengar mengiringi barisan itu. Debu mengepul di udara di siang hari yang terik itu. Matahari yang membakar tubuh tidak mereka hiraukan lagi. Pusat perhatian mereka hanya tertuju pada satu sasaran, yakni Majapahit. Hari telah menjadi gelap, seperti menyimpan misteri yang tak terungkap. Batas kota Raja Majapahit diam tak bergerak. Namun itu tidaklah lama, karena sebentar kemudian terdengar gemuruh derap kaki-kaki kuda mendekat. Sejenak kemudian, batas kota raja yang tadinya diam menjadi sibuk. Lalu dia sendiri turun dari kuda dan memeriksa sudut-sudut gelap serta tempat-tempat yang dia duga bisa digunakan lawan untuk sembunyi. Tidak lama kemudian dia kembali lagi. Bagaimana, Rakuti? Amankah tempat ini? Ya. Rasanya kalian bisa istirahat dan membuka tenda di sini. Kenapa tidak di tanah yang agak lapang? Tidak. Itu bisa menimbulkan kecurigaan. Tempat yang banyak pohon begini lebih aman dan tersembunyi. Kalian bisa istirahat dengan nyaman sambil menunggu tanda-tanda penyerangan. Baiklah, Rakuti. Linggawasa, perintahkan yang lain turun di sini dan segera membuka tenda-tenda. Baik, Pambung. Teman-teman, kita berhenti. Turunlah dari kuda kalian dan segeralah membuka tenda-tenda. Kita istirahat di sini. Malam harinya, Rakuti tak segera memasuki kota raja, melainkan bersama Pangpung dan Linggawasa
duduk membicarakan masalah persiapan penyerangan. Mereka duduk bertiga di tenda panggung. Karena jumlah mereka cukup banyak, maka perlu dibagi menjadi beberapa pasukan kecil, di mana masing-masing pasukan kecil dipimpin oleh beberapa orang lagi. Panggung dan kau Linggawasa. Iya, Rakuti. Pasukan ini terdiri dari 700 orang. Benar, Rakuti. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, dengan kekuatan 700 orang ini, kita masih harus membaginya menjadi beberapa pasukan kecil yang nantinya akan bergerak serentak dari ketujuh arah. Oh, maksudmu pasukan dibagi menjadi 7 kelompok? Ya, 7 kelompok ini masing-masing berjumlah 100 orang. Akan dipimpin seorang yang nantinya kalian pilih sendiri orangnya. Iya, baik Rakuti. Gagasan yang tepat dan jitu. Kalian berdua sebagai pusat pimpinan akan terus memantau perkembangan demi perkembangan dari masing-masing pasukan kecil, sehingga serangan bisa tepat menikam lambung sasaran. Bagus, aku setuju. Lalu kapan kami mulai bergerak, Rakuti? Ingat ini baik-baik. Apabila suatu malam, entah besok atau lusa, kalian melihat sebuah panah berapi melayang tinggi menembus udara malam, maka saat itulah kalian bergerak serentak dan terpadu menyerbu alun-alun. Iya. Jadi tandanya adalah panah api melayang tinggi dan kita segera menyerbu alun-alun. Ya, dan ingat, serbu alun-alun dari 7 penjuru angin. Karena pada saat kalian menyerbu itu, maka saat itu pula di dalam sudah ada gerakan lain, yaitu para narapidana pati dan beberapa prajurit-prajurit yang telah ada di pihakku. Lalu bagaimana kami bisa mengenali yang mana prajurit pemberontak dan mana yang setia pada Jaya Negara? Prajurit-prajurit pemberontak memakai kacu merah di lehernya. Ingat itu baik-baik. Iya. Dan penyerangan ini kita beri nama gelar Garuda Ngelayang dan gelar Sapit Urang. Paham? Iya, kami paham. Segera setelah aku pergi dari sini, kalian cepat bikin pertemuan untuk menunjuk siapa saja dari 7 orang yang akan memimpin pasukan-pasukan kecil. Baik, Rakuti. Akan segera aku laksanakan. Bagaimana, Linggawasa? Aku siap menjalankan perintah. Bagus. Sebelum hari menjadi terang, aku harus sudah ada di Majapahit. Apakah masih ada yang belum jelas? Cukup Rakuti. Baiklah. Kalau begitu, kalian bisa kutinggal. Rakuti segera bangkit dari duduknya, diikuti Pangpung dan Linggawasa. Keduanya mengantar Rakuti keluar tenda dan menuju tempat kudanya ditambatkan. Rakuti melompat ke atas punggung kudanya, lalu mengangkat sebelah tangannya. Pangpung dan Linggawasa pun berbuat yang sama sebagai salam perjuangan. Setelah itu Rakuti menggebrak kudanya. Sepeninggalnya Rakuti kembali ke Majapahit, Pangpung dan Linggawasa tak membuang waktu lagi. Keduanya segera memilih orang-orang yang dipercaya untuk memimpin pasukan kecil. Dalam waktu yang singkat, keduanya telah membawa 7 orang memasuki tenda. Ke-7 orang itu lalu diberikan pengarahan sebagaimana yang telah digariskan oleh Rakuti. Walakan, Ongkap, Dudung, Jungcung, dan kau, Samitra, Padatala, serta Pagu. Kalian bertujuh aku percayakan memimpin pasukan-pasukan kecil. Setiap pasukan kecil berjumlah 100 orang.
Jadi masing-masing di antara kalian memimpin 100 teman-teman kalian di bawah perintah Linggawasa. Dan Linggawasa ini akan bertanggung jawab atas tugas kalian kepadaku. Tugas 7 pemimpin dari ke-7 pasukan kecil ini adalah bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing dalam mengadakan penyerbuan ke Majapahit. Nah, untuk jelasnya, Linggawasa akan menerangkan segala sesuatunya pada kalian. Linggawasa? Ya, baik Pampung. Teman-teman, tugas kita kali ini cukup berat. Tetapi tugas berat ini akan menjadi ringan kalau kita mengerjakannya secara bersama-sama dan penuh rasa tanggung jawab. Ingatlah satu pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, untuk itu, aku akan membagi tugas-tugas pasukan kecil ini. Sebelum tugas dibagikan, harap kalian semua tahu bahwa kita tidak bertempur sendirian. Di dalam ada prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri di belakang Rakuti, di bawah kekuasaan Rakuti. Untuk membedakannya, kalian harus lihat baik-baik. Prajurit-prajurit Rakuti selalu memakai kacu merah di lehernya. Jadi jika kalian berhadapan dengan prajurit itu, dia adalah kawan. Sedang prajurit tanpa kacu merah adalah prajurit Jaya Negara yang harus kalian bunuh. Dengarkan ini baik-baik. Sasaran kita adalah alun-alun Majapahit. Kita akan segera serentak menyerbu Majapahit dari 7 penjuru dan berakhir di alun-alun. Nah, untuk penyerbuan ini akan kita bagi tugas masing-masing pasukan kecil. Pertama, Tudung. Kau dengan 100 pasukanmu menyeruak masuk kota raja dengan membunyikan nafiri. Siap. Buatlah suasana kota raja menjadi kacau dan panik di tengah malam itu. Dan pada saat kericuhan itu, di mana para prajurit belum lagi sadar apa yang terjadi, pasukan pada Tala menyisir tepian kota raja dan terus masuk menuju alun-alun. Sedang pasukan Samitra harus cepat menusuk kantong-kantong penjagaan dan memporak-porandakan musuh untuk melindungi pasukan Tudung menuju alun-alun dan bergabung dengan pasukan Rakuti yang telah lebih dulu menunggu di sana. Kalian paham? Nah, selebihnya untuk pasukan Pagu menyeruak ke lingkungan Istana Kaputren, Istana Majapahit, dan Istana Kepatian. Dan untuk Walakang, pasukan harus dikerahkan mendukung pasukan Pagu. Ungkap dan Cuncung, pasukan kalian membersihkan sisa-sisa prajurit yang masih berupaya mengadakan perlawanan. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Bagus. Dan sekarang perhatikan. Tanda-tanda untuk mengadakan penyerbuan ke kota Raja Majapahit adalah bila suatu malam, entah besok atau lusa, ada sebuah panah berapi melambung tinggi ke udara. Nah, maka saat itulah kita mulai bergerak. Dan Rakuti telah kembali berada di Majapahit. Di wisma kediamannya, Rakuti segera memanggil gurunya dan Rapangsa serta Rabanyak. Di pagi yang cerah itu, mereka berkumpul untuk menyusun suatu penyerangan serentak dan mendadak. Rakuti dan Wong Agung serta Rabanyak dan Rapangsa mulai berbagi tugas. Rakuti, pasukanku yang terdiri dari narapidana Pati telah siap tempur. Aku kembali menghubungi mereka untuk kepastiannya. Dan mereka sudah tak sabar lagi menanti saat-saat yang ditunggu itu. Bagus. Dan tanda-tanda bagi mereka? Mereka masih mengingatnya, Rakuti. Yaitu, bila pintu penjara digedor dan rubuh, maka saat itulah mereka harus bergerak dan menghajar para prajurit jaga yang ditemuinya. Bagus. Semangat mereka patut mendapat acungan jempol. Lalu kalian,
Rabanyak dan Rapangsa. Ya, Rakuti. Apa rencana kalian dalam penyerbuan ini? Aku bisa mengerahkan prajurit-prajurit setiaku sejumlah 1.500 orang. Mereka terdiri dari pasukan pedang. Bagus. Pasukan pedang terdiri dari 1.500 orang prajurit. Bagus. Itu berarti kau yang harus memimpinnya secara langsung. Baik, Rakuti. Lalu kau, Rapangsa, bagaimana? Dalam jumlah yang sama, aku akan mengerahkan pasukan tombak. Pasukan tombak. Bagus. 1.500 prajurit tombak. Kau pimpin langsung dalam penyerbuan nanti. Baik, Rakuti. Ini berarti kita memiliki kekuatan yang cukup untuk menggempur Majapahit dan meruntuhkan pemerintahan Jayanegara. Aku akan memimpin 2.000 pasukan yang terdiri dari prajurit panah. Jadi lengkap sudah kekuatan kita yang terdiri dari pasukan pedang, pasukan tombak, dan pasukan panah. Semua prajurit kita yang berjumlah 5.000 orang ini harus memakai kacung merah di lehernya, agar pasukan luar yang membantu kita, yakni murid-murid perguruan Bukit Kerucuk yang berjumlah 700 orang, bisa mengenali mana lawan dan siapa kawan. Paham? Baik, Rakuti. Kami paham. Mereka memiliki gaya bertempur tersendiri dan menggunakan taktik. Gelar Garuda Melayang serta Sapit Urang. Gelar itu mereka gunakan mengingat gempuran mereka bergerak dari luar. Sedang untuk kita, yang bertugas menggempur dari dalam, cukup menggunakan taktik umpan balik. Taktik umpan balik? Iya. Taktik ini kita gunakan untuk memancing lawan agar bergerak menyerang kita. Sementara dari belakang mereka, teman-teman kita dari perguruan Bukit Kerucuk dengan mudah melumpuhkannya. Lalu bagaimana cara kita memancing lawan supaya mereka terkecoh dan tidak menyadari datangnya teman-teman kita dari belakang? Pada tengah malam, kita semua berkumpul dan bertemu di alun-alun. Diharapkan mereka akan terpancing mendatangi kita, dan kita sikat habis mereka. Kita akan bertempur habis-habisan di pusat kota raja, alun-alun. Sementara itu, murid-murid perguruan Kerucuk akan menyapu bersih setiap sudut-sudut kota raja. Jadi jelasnya kita akan bertempur dan bertahan di dalam. Sedang dari luar, teman-teman perguruan Bukit Kerucuk akan membinasakan mereka. Ya, jelasnya begitu. Hebat. Luar biasa kau, Rakuti. Tetapi aku bagaimana? Kalian semua sudah mempunyai tugas. Masing-masing mempunyai tanggung jawab. Lalu aku, apakah karena aku orang tua, jadi kalian singkirkan? Kalian anggap tidak berguna? Iya, Rakuti. Bagaimana dengan Paman? Saya kira Paman bisa membantu apa saja. Guru tetap dengan tugas dan tanggung jawab semula, yakni pasukan yang terdiri dari para narapidana pati. Guru bertugas siap siaga dengan pengamanan di sekitar ruang tahanan. Nah, pada saat yang ditentukan, ketika panah api kita lontarkan menembus udara malam-malam, maka saat itu guru menggedor pintu penjara dan merobohkannya. Dengan demikian, para narapidana pati akan menyerbu keluar. Pada saat yang sama pula, pasukan dari Bukit Kerucuk akan menyerbu memasuki kota raja. Sementara itu, pasukan panah yang kupimpin akan bergerak lebih dulu membantai prajurit-prajurit Jayanegara. Disusul kemudian pasukan tombak dan pedang. Nah, sampai di sini semua paham? Ya, kami paham. Kami paham. Yang direncanakan oleh Rakuti telah menjadi sempurna. Penyerbuan akan dilaksanakan dalam 2 bagian. Pertama, bagian dalam, dan kedua, bagian luar. Rakuti mengaturnya dengan begitu rapih dan teliti. Pangpung dibantu Linggawasa memimpin 700 murid perguruan Bukit Kerucuk akan menyerbu dari luar kota dengan cara menjepit dan menghantam.
sementara Rakuti, Rabanyak dan Rapangsa akan memporak-porandakan keadaan langsung dari jantung kota. Begitulah, dengan kekuatan 5.000 orang ditambah para narapidana pati yang jumlahnya tidak sedikit, Rakuti mantap dan bersemangat menjalankan Pahit yang tenang namun bagai api dalam sekam. Kita sejenak beralih ke Bukit Pangi, tempat para siswa pendidikan calon tanda digembleng. Pagi cerah itu pun Bukit Pangi kelihatan tenang dan tentram. Para siswa belajar dengan tenang. Tetapi di ruang kerja Brahmana Ratu Kuning, nampak dua siswa tengah berbicara dengan pimpinannya. Mereka adalah Rakai Kembar dan Rakai Warak. Anak-anak, mungkin benar bahwa kita harus segera menentukan sikap dalam menghadapi situasi ini. Penentuan sikap ini sangat membantu Majapahit dalam menyelesaikan masalah. Lalu sikap apa yang akan kita ambil, Bapak? Iya, Bapak. Apakah kita akan mengerahkan kekuatan memasuki kota raja? Atau... tidak. Pengerahan kekuatan hanya ada pada wewenang Gusti Mahapati Hamangkubumi. Kita baru akan mengerahkan kekuatan pasukan jika ada perintah langsung dari Majapahit. Lalu sikap apa yang akan kita ambil, Bapak? Kita akan datang ke Majapahit untuk bertemu langsung dengan Gusti Prabu Jayanegara. Bapak, apakah kita akan mohon penjelasan beliau dan mohon petunjuk tentang apa kira-kira yang sebaiknya kita perbuat? Iya. Kita mohon penjelasan tentang situasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian kita mohon beliau dapat menurunkan titahnya kepada kita, agar kita leluasa untuk bertindak. Jadi kita menunggu titah Gusti Prabu untuk bertindak menghadapi situasi ini, Bapak? Ya, supaya kita tidak dianggap melangkahi titah Gusti Prabu maupun Gusti Patih Aryatadha. Mengapa tidak langsung saja kita bertindak agar segala sesuatunya tidak menjadi terlambat, Bapak? Tidak, anak-anak. Kita tidak boleh lancang. Bapak, apakah kita akan membawa beberapa prajurit untuk menuju Majapahit? Tidak. Cukup kita bertiga saja, agar tidak menimbulkan kecurigaan apapun, mengingat situasi yang sedang berlangsung ini. Sekembalinya dari istana Majapahit, apa yang kira-kira akan kita lakukan, Bapak? Ya, sesuai kehendak dan titah Gusti Prabu, kita akan disuruh apa dan bagaimana dalam menghadapi keadaan ini. Bapak, bagaimana seandainya negara dalam keadaan darurat? Kita kerahkan pasukan memasuki Majapahit. Apabila Gusti Prabu tidak menurunkan titah apapun, tinggal tergantung pada keadaan. Yang pasti, kita telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, agar bila diperlukan sewaktu-waktu, kita dengan cepat dapat bergerak. Jadi kita tetap waspada dan mawas diri, sehingga bila sewaktu-waktu keadaan tidak beres, kita dapat bertindak dengan cepat. Iya, benar. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Tapi yang pasti, Majapahit dalam keadaan tidak aman, dan keselamatan Gusti Prabu sedang terancam. Belum ada seorang telik sandi pun mengatakan demikian, anakku. Jika Majapahit tidak aman, tentu Gusti Prabu atau Gusti Patih telah mengirim utusannya kemari untuk memberitakan hal itu. Rakuti memang licik. Dia dapat bergerak tanpa bukti. Hal ini yang menyulitkan pihak istana. Bapak Brahmana Ratu Kuning, saya berkeyakinan benar bahwa saat ini Rakuti sedang menyusun kekuatan yang akan mengancam negara. Iya, saya pun berpendapat yang sama, Bapak. Siapapun akan berpendapat begitu, anakku. Apalagi melihat adanya bukti-bukti tewasnya Panji Ketawang, matinya Rasemi, Rawedeng menyusul Rayuyu.
Tetapi bukti-bukti itu masih membingungkan. Ya, kalau begitu, memang tidak ada jalan lain kecuali menghadap Gusti Prabu dan mohon penjelasan beliau. Benar. Kita tidak bisa bertindak tanpa titah dari istana Majapahit. Nah, besok kita akan pergi menghadap beliau. Bersiaplah. Baik. Bapak Brahmana Ratu Kuning. Kembali lagi ke Majapahit. Suasana sudah menjadi senja ketika kuda Parasuta datang menghadap bekal Gajah Mada. Isi pembicaraan masih sekitar keadaan kota raja dan warganya yang nampaknya aman-aman saja. Tuan bekal Gajah Mada, sampai sejauh ini saya belum berhasil mendapatkan keterangan tentang Rakuti dengan segala gerakannya. Iya, dia itu memang licin seperti belut. Tak pernah bisa diikuti jejaknya. Kemana dia pergi selalu dapat lepas dari pengamatan. Apakah Tuanku bekal tidak lagi mengamati wisma kediamannya? Untuk sementara ini, aku hentikan. Karena di samping sulit membuktikannya, juga aku pernah kepergok gurunya. Mereka tentu mengadakan penjagaan lebih ketat setelah aku ketangkap basah mengintai wisma itu. Tuan bekal, naluri keprajuritan saya mengatakan, sekarang ini Rakuti sibuk mempersiapkan rencana pemberontakan. Iya, tepat. Naluri keprajuritanku pun juga mengatakan hal seperti itu, Kuda Parasuta. Bahwa pemberontakan sewaktu-waktu bakal terjadi, itu tak bisa kita pungkiri. Masalahnya, dari mana kita bisa menangkap pembuktian ini? Ini yang merepotkan. Aku memang mengalami kesulitan untuk melacak jejak Rakuti. Dia sepertinya pintar menghilangkan jejak-jejak kebusukannya. Tuan bekal. Ada apa, Kuda Parasuta? Belakangan ini ada beberapa prajurit berkacu merah di lehernya. Mereka berkeliaran di tempat-tempat yang tidak biasanya mereka rambah. Maksudmu? Prajurit-prajurit itu kadang berdiri tidak pada posnya. Malah saya bingung, atas perintah siapa prajurit berkacu merah itu menempati pos jaga yang sebetulnya bukan tugas dia. Ada gejala baru. Pertanda apa lagi ini? Rakuti telah menyiapkan kekuatan dan pasukannya dengan begitu rapi dan sempurna. Sementara Majapahit belum sadar keadaan yang sebenarnya sedang berlangsung. Tak ada yang bisa menduga bahwa Rakuti dengan kekuatan pasukan yang mendukungnya dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera bergerak. Namun kapan saat itu tidak seorang pun tahu. Nah, apakah gerakan itu pada akhirnya akan ketahuan? Atau Rakuti pada akhirnya menguasai keadaan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.